الفاتحة لحضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة وخصوصا لروح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني والعالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Kosong. Rambut yang putih-putih dilukat di muka. Ya Allah ya Allah. Rambutnya yang putih-putih dilukat di muka. Biar jadi contoh buat yang lain. Tuh datang. Abah Suni. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وأما حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masih berkaitan tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan malam ini yaitu tentang sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu perlu bagi setiap kita yang kada tapi penyabar, maka perlu memang melatih ya. Innamal hilmu bittahallum. Sabar itu dengan membiasakan melatih diri sabar. Jarang-jarang orang itu dari halus penyabar, tapi karena ada latihan lalu akhirnya timbullah sifat penyabar. Nah, kita mencontoh dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana kena disebutkan di dalam kitab ini hadis-hadis yang berkaitan kayak apa sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas, paling penyabarnya orang. Hilmun itu sabar. Di atasnya sabar itu tingkatannya ngarannya hilmun ya. Wa arghabahum fil afwi ma'al qudrati, dan paling orang yang berkeinginan di dalam memberikan maaf bersama dengan kudrah mampunya beliau. Jadi ketika mampu membalas, mampu menyakiti kepada orang yang tadi menyakiti dan membalas dengan cara yang sama, maka dia tidak membalas, itulah namanya hilmun, sabar. Tapi ketika sabar diganggu orang dan memang kada kau membalas lalu sabar, itu masih di bawah lagi tingkatannya. Kenapa kada kau membalas? Jangannya kau membalas, bisa aja mungkin membalas memulikakan, tapi kada kawa, maka itu di bawah. Kalau ini sanggup membalas, sanggup menyakiti kepada orang yang tadi
maulah inya jadi sarik tapi inya bertahan, maka itulah di atas namanya hilmun gitu. Wa arghabahum, dan paling berkeinginannya orang fil afwi, di dalam memberikan maaf, ma'al qudrati, bersama dengan mampunya beliau untuk membalas. Hatta sehingga utiya biqalaida min dhahabin aw fiddatin, didatangkan, dibawa kepada beliau qalaid, yaitu apa? Kalung rantai dari emas ataupun dari perak. Jadi ada dibawakan kalung yang terbuat dari emas atau dari perak. Faqasamaha baina ashabihi, lalu beliau bagikan di kalangan sahabat-sahabat beliau. Faqala a'rabiyun, lalu kemudian berkata seorang badui, orang Arab nang dari pedalaman. Dan kalau ini kan sudah sering kita dapati hadis-hadis orang Arabi, kalau bepender itu belak-belakan kada bahasa-asaannya. Ujar orang Arabi tadi apa? Faqala a'rabiyun ma araka ta'dilu. Ujarnya apa? Ulun lihat pian ini kada adil. Bahasa kitanya tuh. Ma araka an ta'dil. Ulun melihat pian kada adil, menganggap pian kada adil. Qala, lalu ujar Rasulullah, beliau bersabda, waihak faman ya'dilu alaika ba'di. Waihak, kalimat apa jurang tuh, kalimat merasa kasihan, kalimat merasa sakit. Waihak, kasihannya ikam. Waihak, kasihannya ikam. Kenapa jadi sampai terpender nanti itu kalimat tadi tak keluar? Waihak, kenapa tak keluar kalimat itu? Memadahkan Rasul kada adil. Ujar Rasul, faman ya'dilu alaika ba'di. Siapa orang nang kau berbuat adil kepada engkau setelah aku ini? Nang kau bujur-bujur adil nang kau ada ikam nih, siapa? Jadi sampai terucap kasihan ikam nih. Siapa karena nang kau berbuat adil lawan ikam? Kalau pan Rasul membalas dengan ucapan tadi sarik kada, tapi beliau tetap sabar terhadap orang-orang Badui yang kata-katanya tadi itu menyakitkan sebenarnya. Ya. Falamma walla, ketika orang Badui tadi itu berbalik hendak bulik, qala, lalu Rasul bersabda, rudduhu alayya ruwaidan. Bulikakan inya pulang kewadah aku ruwaidan, sedikit-sedikit, bagaimana, jangan dikarasi. Ruwaidan itu bagaimana, pelan-pelan, jangan bakakarasan. Suruh inya datang kepada aku pulang. Padahal tadi kan sudah berpender kasar, kemudian berbalik mbak untuk berpender itu, cuman oleh Rasul Pak disuruh para sahabat pulang untuk membawa, disuruh orang tadi datang akan pulang. Ini sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakbidu lin-nasi yauma Hunainin min fiddatin fi thawbi Bilalin. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah i'dil. Dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh daripada kesabaran Rasul lagi, yaitu apa? Yakbidu lin-nasi yauma Hunainin, membagi-bagi kepada orang hari perang Hunain. Membagi-bagi hasil daripada hasil perang, setelah tuntung perang, membagi-bagi kepada orang yauma Hunainin. Apa yang diberikan? Min fiddatin, daripada perak-perak, fi thawbi Bilal, di dalam kainnya atau bajunya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jadi berkeliling, kemudian di kain yang dipingkuti oleh Sayyidina Bilal ada perak, dibagi-bagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajulun, lalu kemudian berpender kepada Rasul seorang laki-laki, ya Rasulullah i'dil. Ujarnya, Pak, wahai Rasulullah, i'dil, berbuat adil pangpian. Jadi apa kesannya Nabi kada adil? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul pun bersabda menjawab ucapan orang tadi itu, waihak. Tadi waihak, kasihan ikam.
Kalau bahasa kasarnya lagi bahasa gitu celaka ikam nenek. Tapi kan kada pantas Nabi mengucapkan seperti itu. Kada cocok kalau kita nisbahkan Nabi, tapi kasihan ikam. Ya. Kalau bahasa lebih kasar lagi orang ngajar nenek. Tapi itu kada sama kada pantas. Amun kita biasa gitu kan orang ngajar nyawa nyamannya bebender gitu. Itu kalau kita. Faman ya'dilu idza lam a'dil, maka siapa yang berbuat adil apabila aku kada adil ya Rasul. Kalau aku neh Nabi utusan Allah kada berbuat adil, siapa lagi yang berbuat lebih adil daripada aku? Faqad khiftu idzan wa khasitu in kuntu la adil, maka sungguh aku telah sia-sia idzan kalau begitu, wa khasirtu dan aku rugi idza kuntu la adil apabila ada aku kada berbuat adil, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa pang lagi yang lebih adil kalau seandainya Rasul dipadakan kada adil, siapa pang? Orang panutan, orang yang utama kada dipadakan kada adil. Lain kalau orang-orang weh ini mungkin walaupun statusnya ulama kiai tapi kan bisa aja kada adil juga. Ya. Karena kada maksum, beda dengan Rasulullah maksum, kada mungkin Nabi itu kada adil. Faqa Umar, lalu kemudian bangkit Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, faqala, lalu berkata, ada yang kada terima Nabi dipadakan kada adil, siapa? Sayyidina Umar. Faqala la uja Sayyidina Umar, ala adribu unukahu ya Rasulullah, ulun panggal ka pinggulunya ya Rasulullah. Membela Rasulullah. Kalau orang sudah cinta nang dicintai diganggu kayak apa pian? Dalasan nyawa taruhannya lain unda bang, nyawa tapi taruhannya lain. Nyawa taruhannya siap demi untuk orang yang dicintai. Ya. Begitulah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Ujar Sayyidina Umar apa? Ala adribu unukahu fa innahu munafiq. Apakah pian mau ya Allah Rasulullah ulun panggal pinggulunya? Fa innahu munafiq, karena sesungguhnya ia adalah munafik, seorang nang munafik. Orang kayak ini kada perlu dibiarkan hidup. Ada munafik ini kalau Sayyidina Umar apa? Main panggal aja sudah. Mengelihakan aja di dunia. Ya. Kayak Nabi Nuh itu kan doa sidin, Rabbi la tadar 'alal kafirina dayyar, Rabbi la tadarna 'alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan dibiarkan di bumi ini ada orang-orang kafir yang hidup, mati akan aja berataan. Itu doa Nabi Nuh. Ya. Tegas, keras. Pokoknya kalau ada orang kafir mati akan aja, jangan dibiarkan. Dan akhirnya apa? Timbullah banjir, tenggelam habis berataan, tertinggal orang-orang nang beriman aja lagi. Ya. Tapi ini kadang kawan dipraktekkan ini, doakan biar kita berdoa tiap Jumat dong, kayak apa doanya khatib? Allahumma ahlikil yahuda wan nasara, ya Allah binasakan orang Yahudi dan Nasrani. Masih banyak aja Yahudi dan Nasrani. Ya. Artinya kita berdoa mengenai dikabulkan oleh Allah itu nanti biar Allah yang mengaturnya. Fa innahu munafiq, orang ini munafik. Faqala, lalu Rasul bersabda, ma'adallah ayyatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Berlindung kepada Allah, ma'adallah. Ya. Ayyatahaddatsan nas, bependeran kena orang-orang, anni aqtulu ashabi, bahwasanya aku membunuh akan sahabat-sahabatku. Kayak apa kena orang berpender? Napa nang dipenderakan orang kena Rasulullah sekalinya membunuhi kakawanan sidin. Apa itu? Rasulullah itu kena dipenderakan dan ini kata mau Rasulullah. Ya. Kalau bahasa kita ini apa kata dunia kena? Apa kata dunia kalau Rasulullah membunuh sahabat-sahabatnya? Dan kada ada Rasul melakukan ini. Jangankan membunuh, menyakiti aja kada pernah Rasulullah lawan sahabat-sahabat.
Di akhir hayat Rasulullah ketika menyusun barisan, lalu kemudian memeriksa ada barisan yang kurang rapi, imbah itu dicatok oleh Rasul, disuruh rapiakan. Istaqim ya sawat, istaqim ya sawat, luruskan ya sawat. Dicatok, kadang mencatok sekadar ya biasalah, teguran biasa. Sekalinya nang dicatok ini kada terima. Ya Rasulullah, auja'atni, pian menyakiti ulun ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah pun langsung kayak apa, ikam merasa tersakiti, kayak amun gitu ikam balas kisos lawan aku. Sahabat mendengar gitu sudah, melihat Rasul hendak disakiti dibalas, Rasul berdiam, kada ini haknya memang harus dibalas, harus dibayar. Lalu itu Rasul menyuruh parut juga atau belakang rasanya dicukul, disuruh juga oleh Rasul. Ujar nang tadi pulang, ya Rasulullah, pian tadi waktu mencetuk ulun kada berbaju, ulun minta pian buka baju juga. Oh, sahabat tambah jangan kau sampai-sampai sudah siap nang mengganti akan nang lain, datangan nang lain unih. Kalau kadusa Rasulullah nang dipukul, aku siap dipukul gantiannya. Sampai bertiga disebutkan situ, Sayyidina Ali, terus siapa lagi yang siap mengganti untuk dipukul. Ya Rasulullah, jangan, ini aku, urusan aku loh. Kada kawai sudah Rasulullah memutuskan, akhirnya sahabat pun mundur. Lalu bukalah baju Rasulullah. Ketika sudah dibuka, apa yang terjadi? Ini sudah memukul. Ternyata apa? Diciumnya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takajutan sahabat pulang. Rasul pun takajut. Kenapa nang ikam melakukan ini? Jadi sampai kini apa nang mendorong ikam nah hendak melakukan kini ini, apa penyebabnya? Ujar sahabat tadi, ya Rasulullah, kita ini hendak berperang dan mungkin ulun mati habis ini. Dan ulun pengen sebelum mati mencium tubuh pian ya Rasulullah. Ini apa jurang satu cara berpikir yang bagus sebelum menutup akhir daripada umur, bertemu kulit dengan kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat yang tadi hendak sarikan ternyata kagum, salut dengan cara berpikir sahabat ini. Karena kan hendak perang, jihad, cagar mati, maka sebelum mati ingin berdapat bersentuhan dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu trik ya. Itu Rasul siap untuk dibalas, apalagi sampai di sini membunuh. Tidak mungkin Rasulullah. Dalam peperangan pun disebutkan ada cuma berapa yang pernah dibunuh oleh Rasul. Itu orang yang paling celaka benar sudah, berarti kalau sampai mati di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan itu Rasul sampai jarang ada ditemukan membunuh. Ada disebutkan dalam sirah itu ada berapa? 3 atau 2 berapa itu ya. Dan ini orang yang sudah paling celaka, yang sudah mati di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qismatan, dan kemudian lagi membagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam qismatan akan suatu bagian, dan dalam pembagian ini Rasul mengutamakan beberapa orang lain. Jadi model kelihatannya itu kada adil, kada sama rata. Jadi dibagi di sini sekalinya ada sebagian yang lebih. Faqala rajulun minal ansar, lalu kemudian berpender seorang laki-laki daripada golongan Ansar, hadhihi qismatun ma uridu biha wajhullahi ta'ala. Lalu ini berpender kada di hadapan Rasul, pulang di belakang. Jadi Rasul sudah bagi tadi, dan kelihatannya nampaknya kayak model kada adil tadi, ada sebagian yang banyak, sebagian sedikit. Lalu orang ini berpender, kada adil itu. Ini pembagian apa? Kada mengharapkan dengannya apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi qismatun ma uridu biha. Ini adalah pembagian yang kada menghendaki dengannya wajhullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Fadzukira dzalik. Rupanya ada sahabat mendengar disampaikan, disebutkan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahmarra wajhu wa qala, habang muha Rasul diwadahkan gitu. Rasul diwadahkan melakukan sesuatu kada karena mengharap ridha Allah, padahal apa nang kada ada lagi, semua yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya karena Allah. Tahu-tahu dipadahkan kada mengharap ridhonya Allah, habang.
Tapi habangnya Rasul kada sampai mahamuk langsung mendatangi orangnya kada. Kita dibadahkan ada orang menyambat nyawa, langsung mengambil parang, ada tahan lagi tepang, kada kawah. Lalu apa? Waqala, dan kemudian beliau bersabda, waqala rahimallahu akhi Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara, telah disakiti rahimallah akhi Musa, merahmati oleh Allah akan saudaraku siapa Nabi Musa alaihi salam. Jadi di sini satu sisi adalah doa, satu sisi mengesahkan, yaitu apa? Nabi Musa qad udhiya, telah disakiti Nabi Musa bi aktsara, lebih banyak, min hadza, daripada ini, fa sabara, dan beliau sabar. Makanya kisah Nabi Musa di dalam Al-Qur'an kan paling banyak. Dan rata-rata Nabi Musa itu disakiti aja, tapi sabar. Padahal Nabi Musa itu orangnya temperamen sudah keras, tapi kau menahan kesabaran beliau. Luar biasa. Dan Nabi pun mengambil pelajaran apa? Nabi Musa aja disakiti, maka aku pun wajar aja disakiti. Dan Nabi Musa lebih banyak lagi disakitinya daripada aku, maka kada apa-apa, sudah biar aja orang menyambati. Ya mudah-mudahan kita kawas sabar juga ya, disambati orang ya, pura-pura kada mendengar amun mendengar juga ya. Pikirakannya masing-masing. Ya sabar ya, intinya sabar. Presiden kita kan mengingatkan sabar aja presidennya. Ayo. Ya sabar gitu. Presiden mengingatkan ya sabar. BBM naik, sabar. Ujar ulama, ya kada apa-apanya kamu BBM naik sudah, berapakah harga berapa yang penting kalau semua naik rezeki kita bertambah juga. Itu aja. BBM naik jadi 15.000, penghasilan misalnya sedikit asalnya pas-pasan juga, tapi dengan naiknya BBM bertambah juga penghasilan, ya kada apa-apa, alhamdulillah. Makanya ada ulama mengatakan sekalipun satu biji gandum harganya 1 dinar emas, aku kada peduli Presiden. Yang penting rezekiku cukup, walaupun harga 1 biji gandum 1 dinar kada masalah. Nah, kita kan ribut-ribut ya, kada apa-apa lah ribut-ribut, nggak hendak ribut silakan. Karena kayak ribut-ribut kita sekadar duduk di warung aja misalnya ributnya, paling ya sekadar ya ribut itu bener aja, ada kawan apa-apa juga. Ya. Maka kita mengadu kepada Allah aja sudah, ya Allah BBM naik ya Allah, tolong ya Allah tambahi rezeki ulun ya Allah. Tambahi ya Allah, tambahi. Fasabara, maka kemudian beliau bersikap sabar, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa bala a'rabiyun fil masjid bi hadratihi, dan kemudian apa? Bakami a'rabiyun, seorang badui, fil masjid, di masjid, bi hadratihi, di hadapan beliau. Di masjid bakami. Ayo. Amun dilanggar sini ada nama kami dilanggar. Sekampungan memperak insyaallah. Nang nyata dulu panang muslim nang memberak dulu. Nah, soalnya membersih kan ya. Tapi insya Allah kada bang dilanggar kita ini aman, kada sampai itu. Paling kalau kenanakan mungkin, kalau kenanakan. Tapi kalau orang tua kada ya. Nah ini di hadapan Rasulullah, bihadratihi, di hadapan Rasul. Fahamma bihi ashabuhu, lalu kemudian apa? Bangkit bangunan sahabat dengan sebab orang yang tadi bakami itu bangun, hendak apa? Hendak menangati, hendak menyetop ampih bakami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la tazrimuhu, ujar Rasul, ai la taqta'u alaihi al-baula. La tazrimuhu, jangan disetop ini bakami. Orang lagi bakami disuruh setop kayak bakawala. Lagi mencocor terus, stop dulu kebakaran. Coba pian masing-masing lagi bakami di stop kawala. Ya mungkin kawat tapi sakit.
Kayak apa Pak kami di stop? Ini kadang motor nang kau direm atau selang pemadam nang kau dikacak stop tak dulu. Amun selang pemadam ada kalau anunya. Apa ngarannya tuh? Remnya remnya. Kunciannya kan sepetok dikunci dulu kada baik keluar. Nah, ini semprotakan pulang ya. Amun ini lain selang pemadam. Amun pian picik bisa. Allah sakit. Faqala Rasul la tazrimuhu ay la taqta'u, jangan kamu putuskan alaihil baula, itu bakami ke atasnya. Jangan di stop, biar aja dulu tuntung akannya bakami. Apalagi kalau orang bagi bakami, itu kita datang ikutan, ayo nyawa kenapa bakami? Harus tahambur kami timbunan asalnya di situ aja tuh bertahan tak kena. Ya. Jadi biar akannya fokus bakami di situ, jadi nyaman bersih di situ aja. Tapi kalau dikutani, ya nang ya, sambil buka sambil bakaminya, ayo. Mana uyuhnya bersih? Ya. Kadangnya nyamanan bersih gitu. Subhanallah ya, Rasulullah paham bujur lawan keadaan. Kada sampai menyariki, tapi imbah tuntung hanya summa qala lahu, lalu kemudian imbah tuntungnya kami disuruh menghadap. Dikatakanlah qala lahu, dikatakan Rasul bersabda kepadanya, inna hadhil masajid, sesungguhnya ini masjid, la tasluhu li syai'in, kada pantas terhadap untuk sesuatu, minal kadari, daripada kotoran. Jadi kalau anak buang kotoran jangan di masjid. Wal bauli, dan kada pantas juga kami, wal khala'i, dan juga kada pantas juga kawannya kami itu Pak, BAB. Nah, ada aja tempatnya disiapkan ya. Ada Sayyid Al-Attas kalau salah itu di Mekah. Jadi silin tulak haji atau umroh, lalu kemudian keasikan di dalam masjid waktu isya, sampai akhirnya ternyata Pak pas malam larut malam sudah masjid itu ditutup. Jadi bahari bertutup masjid itu masih tutup. Wah, pas hendak keluar kada kau lagi keluar sudah berdiamnya dalam masjid etika. Sekalinya apa tengah malam sakit parut, hendak keluar kada kawa, kayak mana ini lawang berkunci. Akhirnya apa, surban diambil, digas, ditakeakan di surban. Karena kada hendak bayar dalam masjid, silakan mengotori masjid anak, surban dikorbankan. Tuntung sudah diikat, simpan, kena esok, amun sudah berbuka, hendak dibuang keluar. Pas bisukan parak subuh hendak keluar, hendak membuang tadi kotoran, sekalinya pas dibuka ternyata berubah menjadi emas. Jangan coba-coba praktek di sini ya. Emas bujur nih tuh, emas kuning bujur kalau mau praktek di sini. Ini kenapa kata ulama di situ disebutkan dalam kitab, ini karena apa? Beliau menghargai, menghormati kepada masjid, kada mau merigati masjid, lalu Allah balas dengan apa? Kotoran jadi emas. Allah. Ihtiram, menghargai terhadap masjidnya Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, qarribu wa la tunaffiru. Ujar Nabi apa kepada sahabat, qarribu wa la tunaffiru, parakakan inya dan jangan diulah buka. Jadi biarkan aja ini bertuntung, hanya jangan diulah buka tadi. Amun buka kan repot juga, orang kami tahambur. Wajah Arabiyun, dan datang seorang Badui pulang. Nah, ini kan rata-rata yang melakukan ini apa orang-orang Badui, orang pedalaman yang memang kada ada bisi. Apa orang tuh kada biasa ba etika, ba adab, ya. Nyemain penangnya hendak itu Bang. Atau memang orang nang ya cara berpikirnya mungkin kada sempurna lah. Asal tak kami aja di mana punya anak kami Bang. Ya. Di kuburan di kaminya. Ya, ada perselisihan non orang sekalinya kan sampai lawas terus jadi kuburan di kaminya. Ya Allah, orang ini di Karangan Putih itu pas perselisihan, tapi ini untuk orang normal kah atau kada tahu lah.
ndak ditagur kalau bina dicorokannya wadah sorong. Yatlubu minhu syai'an, datang orang Badui pulang meminta daripada Rasul syai'an sesuatu. Fa'atahu, lalu kemudian memberikan kepadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala lahu, lalu imba itu bakat bepender Rasul kepada orang Badui tadi itu. Ujar Rasul apa? Ahsantu ilaik, apakah aku sudah berbuat baik walaikam? Cukupkah kebaikan aku, istilahnya saudara? Kayak apa baik aja kalau aku nikam? Maka ujar laki-laki tadi, qala al-arabiyyu la wala ajmalta. Sudah dibari sekalinya ucapan ini, kada bagus, bahkan kada baik sama sekali pian nenek. Kira-kira kayak apa? Sudah dibaiki macam-macam dibari sekalinya, jangankan berterima kasih, jangankan memuji, membalas doa, berterima kasih aja kada. Itu kita. Kalau kita berbuat baik rata-rata hendak minta adab, ya paling kada benar terima kasih lah, itu kita. Padahal yang bagus itu kalau sudah berbuat baik sudah, jangan mikir apa lagi, pokoknya inya terima kasih karena alhamdulillah itu inya sendiri yang bagus. Inya kada berterima kasih pun kada apa juga, sudah ada aja malaikat tukang catat nang kada pernah lepas, kada pernah luput, ada aja. Jikalau manusia kada berterima kasih kada apa, kada masalah. Jaka kawat kita kayak itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghadibal muslimun, akhirnya apa? Sarik orang-orang muslim mendengar jawaban orang Badui tadi itu. Sahabat-sahabat yang ada terima. Faqama wa qamu ilaihi, dan kemudian apa? Bangkit para sahabat menuju ke wadahnya, hendak memukul, hendak mencatuki. Napa pukulikah? Fa asyara ilaihim, lalu mengisyaratkan Nabi kepada mereka sahabat, an kufu, agar stop, jangan. Nah ini pembela, sebagaimana Habib Rizik kan bisa pembela, yang mana penjaga-penjaga beliau, dan kita sudah tahu berita yang terbunuhnya 6 orang laskar pembela Habib Rizik. Insyaallah mereka itu orang-orang syahid bertahan. Mereka siap mengorbankan nyawa. Ini di saat ini kita melihat bagaimana orang-orang yang cinta dengan Habib Rizik rela mengorbankan nyawa. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan Rasul diganggu, ludahnya Rasul itu berabut mereka untuk mendapatkannya. Kayak apa bisa mendapatkan cinta seperti itu? Raja toh sugihnya nang kayak apa masih kada dan itu nang dicintai oleh rakyatnya. Tapi ini kada raja, kada orang nang punya jabatan tinggi. Tapi subhanallah, di hatinya para sahabat cintanya luar biasa. Makanya sampai raja yang lain itu mengatakan, saya belum pernah menemukan orang yang cinta kepada orang lain seperti cintanya ashab Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kan sahabat yang ditawan, ditangkap oleh kerajaan apa, Nasrani, kerajaan yang kafir lah. Lalu kemudian dihukum orang ini, disiksa. Ujar raja tadi, Ikam kayak apa seandainya kedudukan Ikam ini diganti oleh Muhammad dan Ikam bulik duduk di rumah, duduk manis dengan keluarga. Tapi apa jawabannya oleh sahabat tadi itu? La wallahi, saya tidak rela. Jangankan Nabi menggantikan saya, Nabi tertusuk duri sedikit pun saya tidak rela. Apalagi sampai menggantikan saya duduk manis di rumah, Nabi disiksa sini. Lah, situ akhirnya raja tadi pun salut dengan orang itu, akhirnya dibunuh. Tapi subhanallah, Nabi mendengar berita itu ya. Tsumma qama, kemudian Nabi pun masuk, bangkit, wa dakhala manzilahu, dan masuk ke rumah beliau, wa arsala ila al-a'rabi wa zadahu syai'an tsumma qala lahu ahsantu ilaihi. Kopi. Ini ada 2 kupilon susu. Kayak apa Fatihahnya? Fatihah susu kan ada apa? Beda-beda berarti, ada kopi ada susu. Nang dapat susu untung mana?
الفاتحة لما شاء القوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاهم عليه بلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. ثم قام wa dakhala manzilahu. Lalu kemudian Rasul bangkit, berdiri dan masuk ke dalam rumah beliau. Jadi Mbah tadi pepender si orang Badui tadi. Wa arsala ilal a'rabi, dan mengirim pulang kepada orang Badui tadi itu, wa zadahu syai'an, dan menambahi pulang sesuatu. Jadi dikirimi pulang, ditambahi pulang kiriman. Tadi sudah dibari, dikirimi pulang, ditambahi pulang. Tsumma qala lahu, lalu kemudian berkata Rasul kepada Badui tadi, ahsantu ilaika, apakah aku sudah berbuat baik lawan ikam? Diulangi pulang kata-kata tadi, ahsantu ilaika, apakah aku sudah berbuat baik lawan ikam? Qala na'am, hanya Raja Badui tadi na'am, enggi. Tadi pertama kada, rupanya dasar sedikit Baduinya polos. Kayak pian ditakoni, dapat susu kah kopi kah? Nang jujur susu guru tapi nang seikungnya sesupan-supan kadang. Ini tobat orang Badui. Satu sisi ada hikmahnya. Orang nang apa jurang blak-blakan polos gini nih, sahabat jadi dapat istifadah hukum. Kalau sahabat yang kedua nih loh Nabi, amanah ada sahabat nang wani bakami di hadapan Nabi. Ada dan waninya, jangankan bakami, mengangkat kepala aja sahabat kita yang wani. Tapi dengan adanya ini ada hukum jadinya. Oh ternyata cara membersihkan kami ke ini. Subhanallah. Ya. Ada hikmahnya dengan orang Badui tadi. Qala lalu berkata si Badui tadi, na'am, fajazaqallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Nah ini balasan atau doa yang kita ucapkan kalau ada orang berbuat baik, jazakallahu khairan. Kadang sebatas terima kasih, itu bagus ucapan terima kasih ya, syukran kalau bahasa Arabnya. Tapi yang bagus kalau kita ada orang berbuat baik lawan kita, maka jikalau kada kau membalas kebaikannya dengan yang setimpal, minimal doa kita jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Jadi balasannya doa. Di sini apa? Jazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Semoga membalaskan kepada engkau oleh Allah daripada keluarga kaum akan kebaikan. Ashirah itu kaum atau golongan. Wa anzir ashiratakal aqrabin dalam Al-Quran. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi pun bersabda kepada Badui tadi pulang, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi syai'un min dzalik. Ujar Nabi apa? Engkau tadi mau ucapkan sesuatu yang ikam ucapkan tadi. Ya. Innaka qulta ma qulta. Ikam tadi mau ucapkan sesuatu yang ikam ucapkan, wa fi nafsi ashabi, dan di dalam diri sahabat-sahabatku, di dalam hati sahabat-sahabatku, syai'un sesuatu min dzalik daripada ucapan ikam tadi itu berbekas di hati kawanan sahabatku. Ah, jadi kayak apa? Fa in ahbabta. Kadang menyuruh Nabi, kadang memaksa. Kalau ikam mau, kalau ikam suka, fakul, maka ucapkan. Kalau bang, nah sekarang ikam sebagai permintaan maaf, ikam harus ucapkan juga di hadapan orang banyak, minta maaf. Tapi ucapan Nabi, fa in ahbabta. Kalau ikam mau, kadang ada memaksa. Kalau ikam suka, apa? Fakul, ucapkan. Baina aidihim, di hadapan mereka para sahabat, makulta, apa yang ikam ucapkan, baina dayya, di hadapanku aku tadi. Itu apa? Jazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Itu ucapkan juga di hadapan para sahabat.
Apa jurang bahasa lain itu apa? Klarifikasi. Klarifikasi di hadapan para kakawanan. Pian menyakmati ulun. Lalu minta maaf lawan ulun, kenapa Pak? Ulun terima ke depan kada masalah, tapi nang mendengar nih banyak di jamaah sini pian menyambati ulun. Pian maka pian sampaikan jawab permintaan maaf lawan ulun sampai ke lawan buahnya. Klarifikasi. Ucapan minta maaf di hadapan orang banyak. Tapi kada ada memaksa sifatnya in ahbabtani. Qulta ma baina yadi hatta yadhhaba sehingga hilang min sudurihim daripada hati mereka ma fiha sesuatu yang ada di dalamnya alaika ke atas engkau. Tadi kan sarik sahabat nih. Nah supaya kada ada lagi asa sarik itu apa? Ika minta maaf. Jadi biar kada ada lagi perasaan sarik lawan ikam. Tapi kita ngalih menerima, namun sudah orang menyakiti benar, minta maaf benar aja, dimaafkan, tapi harus tetap hukum tetap berjalan. Bahkan banyak itu, ya apa-apa, ulun maafkan, tapi ini sudah naik ke pengaduan, hukum harus tetap berjalan. Ada kawas sudah masuk ke pengadilan. Subhanallah. Qala, lalu kemudian si Badui pun menjawab, na'am. Falamma kana al-ghadu awil asyu, dan ketika ada besok itu pagi awil asyu atau besok sore, jaa datanglah si Badui tadi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal a'rabi, Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat ini tadi, ujar Nabi apa? Hadzal a'rabi, ini nih Badui, qala ma qala, telah memender mengucap semalam apa yang ia ucapkan, fazidnahu, lalu kami tambahi ia, faza'am, dan ia telah menganggap annahu radiya dzalik, ridha dengan pemberian Nabi. Akadzalika, lalu ujar Nabi, ujur kalau nang kitu Badui. Jadi Nabi mengesahkan dulu semalamnya menyambatin gini. Nah embeh itu aku tambahi pulang, setelah aku tambahi dan inya senang ridha, bujur kalau Badui, ujar Nabi. Faqala na'am, lalu kemudian Badui pun menjawab, na'am, inggih ya Rasulullah, lalu belum menyambat mendoakan, fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Kalimat nang inya ucapkan di hadapan Nabi diulangi pulang di hadapan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Jadi kan kalau sudah mendengar gitu kan nyaman, kalau tenang sudah. Walaupun masih ada juga mungkin gerigitan lagi. Nawan ini coba kalau minta maafnya. Ya. Orang kalau sudah cinta itu kada rela nang dicintainya disakiti, kelepet. Ya. Bisi sepeda motor aja tuh sayang kalau sekalinya ada digores orang teret. Kayak apa rasanya? Sarik lawan orang menggores. Padahal sepeda motor bener aja, kawajan pulang didiku. Diapailah, tapi ya tuh duit pulang ya itu pang resiko. Bisi napa-napa gitu ya ada risikonya, kada kawa panang, kada ada berisiko. Ya dibungkus lawan kain kuning. Anda ke kambang, bacakan Fatihah. Aman nam kada batahan. Tapi ya itulah resiko sudah ya. Semakin kita bisi banyak barang, semakin banyak juga resikonya. Nang kenyaman tuh kada bisi napa-napa. Kada ada berisiko tapi kada kau bapak. Ada nyamannya, ada kada nyamannya. Ya masing-masing. Ya, kita melihat orang kan bisi motor banyak nyamannya. Perasa kita nyaman padahal inya mau dua. Ya. Mana bayar pajak, mana ini banyak. Ya. Pelihat kita nyaman belum tentu. Kayak ada orang kan dua laki bini bersepeda. Kada berjalan dua laki bini. Sekalinya kehujanan, ini pas musim hujan. Kada dibisi payung pulang, napa akhirnya mendatak daun pisang. Berpayung berdua laki bini pakai daun pisang. Berjalan. Mesra benar, romantis benar. Lagi asik berdua berjalan, ada dua laki bini juga bersepeda. Hujan yang berjalan tuh lihat ya abahnya, nyamannya bersepeda. Kita berjalan mulai bahari kan dia berjalan batis dua. Nang laki berdiam aja. Nang bersepeda asik berjalan kan sampai lawas pulang ada orang bersepeda motor. Nang bini menggawil pulang mengibit nang laki tuh lihat ya abahnya. Tuh nyamannya orang bersepeda motor kada uyuh lagi meninjak
pian mulai bahari ketia tinjak terus engkol terus berdiam aja nang laki ulang nang pesepeda motor asik benda sepeda motor karena sampai laos ada orang pemobil pulang teh lewat dua laki bini juga pulang nang bini pulang mengibit lo nang laki tuh lihat ya abahnya nyamannya orang pemotor kada kepanasan AC pulang motornya dingin dalam motor berdiam nang laki pulang nang bermotor asik berjalan bermotor karena sampai laos melihat dua laki bini tadi nang berdaun tabulik kan ke asalnya hujan nang dua laki bini tadi ini pulang ya Allah nyamannya latinya dua laki bini mesra benar kada mikirkan macam-macam dunia nang sugih hiri lo nang miskin pulang sekalinya padahal nang miskin ini menderita cuman dia kada tahu saling kada tahu cuman beranggapan kan orang lebih nyaman padahal kita alhamdulillah nyaman sudah kita ini nikmat tinggal mensyukuri aja lagi nanti apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri maka nikmat. Tapi kalau kita melihat orang lain terus itu tadi perasa orang lain lebih nyaman terus orang lain nyaman terus kita kan ada syukurnya akhirnya sugi pemotor soalnya melihatin yang dua laki bini payung daun pisang aja tapi mesra bana bepingkutan soalnya aman seikung tak keluar kau janan jadi dipingkuti ya kan supaya jangan lepas nah subhanallah kelihatan nang motor tuh lihat nang bini menagur itu abahnya mesranya kita kan kau pingkutan itu aman ulun pingkuti pian kada kau mingkuti setang lagi bisa kacau motor subhanallah masing-masing ada kenikmatan dalam kehidupan itu yang penting kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kayak si Badui ini tadi kada syukur kan sedikit akhirnya ditambah oleh Rasulullah setelah banyak hanyar lalu kemudian Rasul pun bersabda faqala sallallahu alaihi wasallam inna mathali wa mathala hadzal a'rabi sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan ini orang Badui kamathali rajulin seperti perumpamaan seorang laki-laki kanat lahu naqatun adalah ia memiliki seekor unta syaradat alaihi lalu kemudian buka melarikan diri unta tadi daripada pemiliknya fa'atba'ahan nasu hujan hah? Gerimis pina bunyi tapi di sini kan apa juga kita kada hujanan juga biar aja di luar hujan fa'atba'ahan nasu lalu kemudian apa mengumpati onta lari buka orang-orang memberaki juga beratan hendak menangkap ya kan. Nah ini perumpamannya Rasul menggambarkan antara aku dengan orang Badui tadi ya Rasul. Ketika saya Badui ini tadi salah, orang beratan kan menyalahkan inya. Seperti onta nang ada pemiliknya, onta ini buka seberatan memberaki onta nak menangkap ya kan. Padahal salah cara ini. Ujar ampunnya apa? Falam yaziduha illa nufuran. Dan nang memberaki tadi itu apa? Kadang menjadikan onta itu jinak malah tambah bukanya tambah gagah jadinya. Kayak ayam tah ada ampunnya lawan lain ampunnya lain apalagi ampunnya ini kan cek uring lawan ayamnya bepagutan insya Allah mencium benar ayam tahu benar bau ampun buka diberaki tambah bukanya illa nufuran kada menambahnya kecuali apa nufuran semakin melarikan diri fanadahum sahibun naqati lalu kemudian mengiawi mereka yaitu mengiawi orang yang berakit tadi siapa sahibun naqati pemilik onta ujar ampun onta apa khallu baini wa baina naqati biarkan aku antara aku lawan ontaku ikam kan seumpatan berdiam aja sini biar aja aku lawan inya lalu apa fa inni arfaqu biha wa alam karena aku lebih paham lebih kasih sayang lawan ontaku dibandingkan beban ikam ini kan memberak sana menangkap bujur anak mungkin becatuk lah mungkin apa kasar tapi kalau aku kada aku ampunnya dan aku paham dan inya pun tahu lawan aku. Nah, akhirnya apa? Fatawajjahalaha lalu kemudian menuju kepada onta tadi sahibun naqati pemilik onta baina yadaiha di hadapan onta nang tadi mahabuk diparakinya ditata gemetinya
Fa'akhadalaha, lalu kemudian mengambilkan untuknya min kumamil ardi, daripada rumput-rumput tanahan, rumput tanah atau makanan dari rumput. Faraddaha, lalu kemudian mengembalikannya haunan, pelan-pelan, bagemet. Onta tahu ini nang biasa memberinya makan, biasa memberinya minum, biasa memandikan inya, kada mungkin inya menyakiti, maka orang lain yang tadi bina banyak itu nang cagar menyakitinya. Ini gambaran dulu, Rasul memberikan gambaran antara Rasul dengan laki-laki tadi itu. Hatta ja'at, sehingga akhirnya datang onta tadi, wastanakhat, dan kemudian berlutut, berduduk onta di hadapannya. Wasadda 'alaiha, dan kemudian mengikat ke atasnya, rahlaha, akan tali ini apa nang rancak di anak di hidung, tali pelana. Wastawa 'alaiha, lalu kemudian menunggangi ke atasnya si pemilik tadi. So, tenang aja ontanya. Begitulah gambaran Nabi dengan laki-laki Badui tadi itu. Nang tahu lon Badui itu Nabi. Kalau sahabat tadi kan main hendak pukul aja sudah. Seandainya dibiarkan oleh Rasul apa? Wa inni law taraktum, seandainya aku biarkan kalian. Haitsu qala ar-rajul, sesuai apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi itu, maqala, apa yang ia kata, apa yang ia ucapkan, faqataltumuhu, lalu kemudian kalian membunuhinya, dakhalan nar, maka masuk neraka laki-laki itu tadi. Gara-gara apa? Gara-gara inya kada beadab lawan Rasulullah, lalu ikam bunuh dan aku memberikan, maka masuk neraka. Siapa penyebabnya masuk neraka? Maka Rasulullah jadi penyebabnya juga. Dan ini kada dikehendaki oleh Rasul. Rasul kada menghendaki satu umatnya pun masuk ke dalam neraka. Ummati Nabi begitu, jangan sampai hanya masuk neraka. Walaupun nang fasik, nang melakukan dosa, Rasul kada hendak memohon kepada Allah supaya orang yang melakukan dosa itu tetap bertobat sebelum meninggal. Apalagi nang baik-baik. Nah, ini Rasul kada hendak sebagaimana seperti ini. Jadi Rasul tangati jangan sampai sahabat terbunuh kepada orang nang laki-laki karena galil adab lalu masuk neraka gara-gara inya kada beadab lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Pak, adakah kosong? Tidak ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semoga kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, baik dalam sifat sabar beliau, dermawan beliau, dan juga akhlak yang mulia daripada beliau. Semoga Allah memudahkan kita, memberikan taufik hidayat kepada kita untuk bisa mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan berkat majlis yang kita lakukan, yaitu dengan membacakan sirah-sirah Rasul. Allah mudahkan kita mengikuti jalannya Rasulullah SAW, dan semoga Rasulullah sebagai wasilah kita untuk bisa kita ma'rifah, mengenal kepada Allah, menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.